Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas tentang saham Adro, dan saya sudah banyak sebetulnya membuat analisa untuk saham Adro ini, tapi ini khusus untuk update kita di bulan Februari 2024 ini. Kenapa? Karena kita akan memperhitungkan berapa kira-kira laba dan dividen yang akan dibagikan oleh Adro, dan alasan mengapa saya masuk ke saham ini. Mari kita coba hitung ya. Nah, pertama Adro, kode sahamnya, nama perusahaannya Adaro Energi Indonesia Tbk. Pertama kita baca dulu profilnya. Nah, intinya perusahaan ini berdagang di bidang batubara, itu di sektor batubara kan. Kemudian produk utama Adro ini adalah Environ Coal. Baru ada juga batubara metalurgi. Nah, penjualannya spesifik ke arah yang paling besar ada di Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain ya. Intinya masih Asia lah. Untuk presiden direkturnya adalah Pak Garibaldi Thohir. Nah, nama-nama di Dewan Direksi ini rata-rata memegang saham Adro ini. Seperti Garibaldi Thohir memegang 6,18%. Christian Ariano Rahmat memegang juga sebesar 0,05%. Insinyur Theodor Permadi, Edwin Suryajaya. Nah, Edwin Suryajaya presiden komisarisnya ya. Jadi ini dua pembisnis yang sudah di Indonesia ini sudah kapabilitasnya sudah teruji lah gitu, di banyak membangun perusahaan gitu. Adro ini listing tahun 2008 di bursa dengan harga listing 1.100. Kemudian setelah kita tahu pengendalinya adalah PT Adaro Strategic Investment, dia payungnya Adaro itu sendiri ya. Kemudian di masyarakat ada sekitar 32,5%, pihak afiliasi 7,4%, sisanya ada saham treasury 3,6%. Nah, kalau kalian mau baca ini nama-nama anak perusahaan dari Adro, udah banyak ya, dibaca aja sendiri. Kemudian kita lihat riwayat dia membagikan dividen. Nah, Adro ini selalu konsisten membagikan dividen tanpa pernah absen sekalipun sejak tahun 2009. Nah, mereka itu selain rutin membagikan dividen, mereka selalu rutin juga membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Biasanya yang pertama di akhir semester 1 atau bulan Mei atau Juni, yang kedua di akhir semester 2 yakni di Desember. Nah, untuk tahun 2023 keduanya sudah dibagi ya, di akhir Mei dan di akhir Desember. Nah, kita mau tahu pembagian dividen untuk tahun 2024 ini yang diambil dari laba bersih tahun 2023. Jadi ini dividen interimnya 199 ini. Dividen finalnya berapa nanti gitu kan. Sekarang kita lihat, yang penting kita tahu dulu bahwasannya Adro ini membagikan dividen rutin dan 2 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk dividen final dikasih di awal semester 1 gitu, di akhir semester 1. Nah, setelah kita tahu Adro rutin bagi dividen dan 2 kali dalam setahun, dia masuk ke dalam konsep filter kita yakni dividen investor masih ya. Nah, kita mau jawab dari sisi value-nya. Kalau dia menembus kriteria kita bahwasanya dia diperdagangkan di bawah harga wajarnya masih, dan kita masih punya margin of safety, maka dia masuk kriteria dividen value investor. Oke, sekarang kita coba hitung dari, sebetulnya kita bisa lihat langsung aja secara cepat dari statistik ini ya. Nah, PER dari Adro ini dihitung stock bid adalah 2,6 kali, sedangkan price to book value-nya 0,7 kali. Artinya masih diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Karena kalau misalnya di bawah harga wajar itu sebetulnya PER di bawah 5 kali itu sudah sangat murah ya.
Kalau price to book value masih di bawah 1, ini kan price to book value-nya 0,72, artinya dia masuk kriteria kita dalam saham yang berdiskon gitu. Nah, untuk ROE-nya cukup tinggi Adro ini di 27,38%. Dalam 1 tahun terakhir harga terendah dari Adro adalah 2010 dan tertinggi di 3160. Sedangkan harga sahamnya hari ini adalah 2370. Jadi dia masih cukup jauh dari harga tertingginya 1 tahun yang lalu gitu. Nah, payout ratio dari Adro terakhir kali saya kira data stock bid di sini cukup, saya nggak tahu ya keliru atau pas, cuman 87,95% payout ratio-nya kayaknya tidak akurat mungkin ya. Nanti kita cari berita di Google. Nah, pertama kita hitung finansialnya. Kita lihat kuartal. Nah, kuartal 4 kan belum keluar nih. Deadline laporan keuangan kuartal 4 itu adalah di akhir Maret. Ya, sebentar-sebentar lagi lah ya, paling keluar. Laba bersih Adro dalam 3 kuartal sudah menembus 7,8 triliun ditambah 7 tambah 6,4. 7,8 tambah 7 tambah 6,4. Sudah tembus 21,2 triliun. Kita anggaplah 21. Untuk menjawab berapa kuartal 4, secara sederhananya kita tinggal bagikan aja, kita ambil rata-ratanya 7. Maka kita asumsikan laba kuartal 4 dari Adro adalah 7 triliun. Oke, kalau kita tambahkan 7, asumsi laba Adro untuk tahun 2023 ini adalah 28 triliun. Nah, untuk mendapatkan berapa kira-kira earning per share dari Adro ini, untuk mengukur berapa dividennya adalah kita harus membagikan laba bersih perkiraan 28 triliun dibagi dengan jumlah lembar saham beredar 32 M ya. Maka dapatlah 875. Inilah perkiraan earning per share atau laba per saham untuk Adro. Nah, kebiasaan Adro ini kawan-kawan, dia membagikan dividen itu 40-50% dari earning per share. Nah, kalau 50% yang diambil Adro untuk dibagikan sebagai dividen, maka kita dapat dividen sekitar 437 untuk kinerja laba bersih tahun 2023 kan. Nah, dari 437 ini sudah dibagikan 199, berapa lah, kita anggaplah 200, kita bulatkan. Sudah dibagikan 200 di akhir Desember kemarin. Nah, sebagai dividen interim, belum dividen final ya. Nah, jadi perkiraan dividen final kita adalah 237 dengan taksiran dividen payout ratio-nya 50%. Tadi kan IPS-nya 875. Kalau payout ratio-nya 45% berapa? 393. Yang sudah dibagikan adalah 200. Maka sisanya 193. Saya kira tidak akan lebih rendah dari sini. Jadi antara 193 sampai 200 berapa tadi kan? Nah, kalau kita anggap yang paling buruk 193 dibagikan, maka berapa dividen yield yang kita terima apabila kita dapat Adro di harga 2370? Kita anggaplah 2380 ini kita dapat. Artinya 193 dikali 100 dibagi 2380. Maka potensi kita dapat dividen untuk bulan Mei adalah 8%. 8,10%, 8% lah kita anggap ya. Nah, kalau nanti kinerjanya rata-rata saja di tahun 2024 atau bahkan lebih baik, maka kita bisa asumsikan dividen yang kita terima sekitar segini juga, 8% untuk bulan Desember nanti 2024 kan. Nanti kan ini bulan Mei, baru Desember karena 2 kali dalam setahun kan. Nah, kalau 8% lagi juga artinya kita bisa menerima dividen dalam setahun itu dari Adro adalah 16%. Cukup besar bukan? Selain kita membeli saham yang wonderful company, masih divaluasi murah karena PER dan PBV-nya masih terdiskon, dan ini adalah perusahaan yang rutin membagi dividen 2 kali dalam setahun. Jadi itulah alasan-alasan logis kenapa saya masuk ke Adro. Nah,
bagaimana cara membantahnya, argumentasinya? Mungkin counter argumentasinya adalah yang pertama, batubara adalah jenis usaha yang siklikal gitu. Maksudnya itu harganya itu fluktuatif mengikuti harga komoditas dunia. Jadi seperti patokannya ada Newcastle Coal gitu kan. Nah, kemudian selain itu adalah tren dari harga batubara saat ini sedang turun gitu. Harganya sedang turun. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya, ketika batubara itu masih di atas $100 per ton, itu sebetulnya perusahaan-perusahaan batubara itu masih untung besar gitu. Nah, jadi kemungkinan mereka untuk bagi dividen tetap ada gitu. Kalau kita lihat dari sisi statistiknya, dari laporan keuangan kuartal 3-nya, ini saya download laporan keuangan kuartal 3 Adro ya. Nah, memang dari sisi statistik singkatnya ini, kinerja keuangan Adro itu memang menurun gitu dibandingkan dengan 3 kuartal di tahun sebelumnya, di tahun 2022. Kenapa tampak menurun? Karena pada saat tahun 2022 batubara itu all time high kawan-kawan. Dia tembus ke $400 per ton ya. Dari bulan 8, 9, 10, 11 itu. Nah, jadi sebetulnya laba Adro ini besar, tapi tampak turun jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, karena itu adalah seperti tahun durian runtuh lah gitu bagi perusahaan-perusahaan batu bara gitu. Nah, kita lihat di sini pendapatan usahanya turun ya, dari sebelumnya 5,9 miliar dolar menjadi 4,9 miliar dolar, turun 16%. Beban pokok pendapatannya malah naik 17%, laba kotor turun 14%, laba usaha turun 49%, laba inti turun 39%. Jadi intinya dia turun hampir sekitar 40-50% lah ya kinerjanya. Total asetnya naik 4%, total total liabilitasnya turun 20%, ekuitasnya naik 18%, dan belanja modalnya capexnya naik 71%. Artinya ada asumsi bahwasanya Adro akan banyak mengembangkan bisnisnya gitu. Nah, ini margin laba kotornya turun. Nah, lihat ini, margin laba kotor 40% kan itu cukup tinggi kawan-kawan. Margin laba kotor 40% itu tinggi sekali dalam dunia bisnis, apalagi udah sebesar ini gitu kan. Tapi dia tampak turun 17% karena di tahun sebelumnya terlalu tinggi gitu, 57% gitu. Jadi ekspektasinya ketinggian gitu. Nah, saya rasa ini tetap cukup baik kinerjanya. Margin usaha 33%. Nah, ini untuk keterangan singkatnya nanti bisa kawan-kawan baca saja. Ini bisa di-download langsung di website Adro ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisa saham Adro ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kawan-kawan punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Apabila ada yang mau ditanyakan secara pribadi, langsung silakan chat saja di WhatsApp saya yang sudah tertera di keterangan di YouTube. Thank you. Sampai jumpa kembali.